Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi dari administrasi sistem yang bertemakan backup virtual machine Linux. Kelompok 10 sendiri terdiri dari teman saya Meta Triana Ningrum dengan NIM 2110385 dan saya sendiri Kurnia Nurul Nisa dengan NIM 2110386. Table of content dari materi ini yaitu yang pertama ada apa itu virtual machine, yang kedua cara kerja virtual machine, yang ketiga fungsi dan manfaat, yang keempat jenis-jenis virtual machine, kelima backup virtual machine, dan yang keenam start trial. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Metatrina. Baiklah, saya akan membahas materi pertama yaitu apa itu virtual machine. Virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OA asli perangkat tersebut. Dengan virtual machine, Anda dapat menjalankan aplikasi, program, maupun skrip pada perangkat tersebut secara virtual, seperti layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi pada virtual machine dan menggunakan seperti biasanya pada perangkat tersebut. Virtual machine juga merupakan sumber daya komputasi yang menggunakan perangkat lunak, alih-alih komputer fisik, satu atau lebih virtual machine bisa berjalan pada suatu perangkat keras. Misalnya, Anda bisa menggunakan virtual machine dengan sistem operasi Linux pada komputer Windows Anda dan sebaliknya. Keuntungan virtual machine, berikut beberapa keuntungan dari virtual machine. Satu, ketersediaan dan pemulihan aplikasi yang mudah. Kedua, mesin virtual memungkinkan skalabilitas sesuai dengan kebutuhan tanpa menambahkan sumber daya fisik. Ketiga, virtualisasi menawarkan solusi powerful untuk backup dan recovery. Melakukan cloning pada virtual machine hanya membutuhkan beberapa klik dalam hitungan detik, sementara cloning di physical machine dapat lebih rumit. Terakhir, menghemat pengeluaran biaya dengan menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu mesin. Kekurangan dari virtual mesin sendiri yaitu, pertama, mesin virtual tidak seefisien yang asli ketika mengakses perangkat keras. Kedua, konsumsi RAM yang tinggi karena setiap mesin virtual akan menempati ruang yang sama. Ketiga, penggunaan ruang disk yang tinggi karena dibutuhkan semua file untuk setiap sistem operasi yang diinstal pada setiap mesin virtual. Keempat, ketika beberapa virtual mesin dijalankan secara bersamaan pada komputer host, kinerjanya bisa menjadi tidak stabil. Yang kedua, cara kerja virtual machine. Eh, Cara kerja virtual machine. Virtual machine dilakukan dengan menggunakan teknologi virtualisasi yang menggunakan perangkat lunak untuk dapat menstimulasikan perangkat keras virtual yang dapat memungkinkan beberapa virtual machine bisa berjalan di satu mesin. Mesin fisik ini dikenal dengan host dan VM yang berjalan dikenal dengan sebutan tamu. Dan juga dalam proses ini dikenal perangkat lunak sebagai hypervisor. Hypervisor ini memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam mengelola serta menyediakan sumber daya. Contohnya seperti memori dan juga penyimpanan, serta dari host sampai tamu. Semua itu dapat menjadwalkan operasi pada virtual machine sehingga nantinya tidak saling tumpang tindih ketika menggunakan sumber daya. Virtual machine hanya akan berfungsi bila hypervisor mendistribusikan sumber daya host dan memvirtualisasikan. Ada dua jenis hypervisor yang bisa digunakan dalam virtualisasi. Proses virtual machine ini nantinya dapat menyediakan lingkungan pemrograman yang terisolasi dari OS dan software apapun. Selain itu, ia juga bisa menyembunyikan semua informasi yang berasal dari komputer bawaan, sehingga tampilan device dapat berubah sepenuhnya. Salah satu contoh proses virtual machine adalah Java Virtual Machine atau JVM. Dengan JVM memungkinkan sistem operasi apapun dapat menjalankan aplikasi Java. Tiga, fungsi dan manfaat ya.
Dalam membahas mengenai apa itu pengertian virtual machine, kita akan membahas tentang fungsi VM dimulai dari tujuan. Ya, tujuan utama virtual machine atau VM adalah untuk mengoperasikan beberapa sistem operasi pada saat bersamaan dari perangkat keras yang sama tanpa virtualization, eh, mengoperasikan beberapa sistem seperti Windows dan Linux akan membutuhkan dua unit fisik yang terpisah karena aplikasi berjalan berdasarkan kemampuan operation system tertentu. Bisnis yang menggunakan beragam aplikasi mungkin menemukan diri mereka menggunakan banyak konsol dan instalasi perangkat keras yang berbeda untuk mengelola aplikasi mereka. Hal ini bisa menjadi sulit dan bahkan terbilang mahal. Perangkat keras membutuhkan ruang fisik yang tidak selalu tersedia. Hardware juga memerlukan banyak biaya pemeliharaan, biaya perbaikan, serta perangkat keras gagal, biaya perawatan untuk memastikan perangkat keras Anda tetap dalam kondisi prima, dan biaya energi untuk daya dan pendinginnya. Virtualisasi tersebut menjaga biaya tetap rendah dengan menempatkan semua OS Anda ke dalam struktur mirip cloud, dengan beberapa instance berjalan pada perangkat keras lokal yang mendasarinya, yang sama dan yang menghilangkan kebutuhan untuk akumulasi perangkat keras serta overhead yang berlebihan. Virtual machine berfungsi dan berguna untuk bereksperimen dengan berbagai sistem operasi dan aplikasi tanpa harus menginstalnya pada perangkat keras fisik. Sebagai contoh, misalnya, Anda dapat mencoba distribusi Linux seperti Kali Linux baru di sistem operasi Anda untuk memeriksa tampilan dan feel atau rasanya. Setelah selesai bereksperimen, Anda dapat menghapus VM ini dan melanjutkan dengan sistem operasi pada mesin host Anda. Terkait fungsi utamanya sendiri, fleksibilitas inilah yang membuat VM begitu populer. Faktanya, hal ini tidak hanya terbatas pada sistem operasi, Anda dapat menggunakannya untuk membuat testing environment untuk sekelompok pengguna tertentu juga, dan setelah selesai Anda dapat menghapusnya. Fungsi. Dengan cara ini, Anda dapat menguji berbagai aplikasi dan sistem untuk melihat apa yang mereka lakukan tanpa khawatir akan memengaruhi sistem fisik Anda dengan virtual machine. Terakhir, Anda dapat menggunakan untuk menjalankan perangkat lunak yang tidak didukung oleh sistem operasi host Anda. Fungsi VM. Untuk melakukan pengujian sistem operasi terlebih dahulu sebelum dipasang pada komputer fisik, untuk menguji software atau aplikasi yang membutuhkan OS beragam, sehingga kamu tidak memerlukan banyak perangkat untuk mencobanya dan untuk melakukan update OS. Dari penjelasan yang sudah kita bahas, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari VM. Ada beberapa fungsi dari VM yang harus kita ketahui, yaitu fungsi virtual machine, yaitu mudah berganti ke beberapa sistem operasi dalam satu perangkat fisik, bisa digunakan untuk melakukan pengujian pada sistem operasi yang berbeda. Pengujian software pada banyak OS yang berbeda juga lebih mudah. Anda tidak harus punya banyak perangkat untuk melakukan. Digunakan untuk kompilasi beberapa server yang berbeda pada satu perangkat. Manfaat VM. 1. Menguji kelayakan OS. Sistem operasi yang dipasang pada perangkat keras utama sebaiknya dilakukan uji coba sebelum digunakan. Tujuan mengetahui kompatibelnya pada perangkat. Program berjalan semestinya atau tidak, disinilah peran virtual machine melakukan pengujian kelayakan OS lain. 2. Melakukan update OS. Permasalahan gagal update sering terjadi ketika OS di-upgrade ke versi lebih tinggi. Biasanya mengakibatkan tampilan blue screen akibat gagal booting perlu diketahui. Jika dibiarkan, akan merusak sistem disk dan menghilangkan keseluruhan data yang tersimpan di dalamnya. Nah, virtual machine melakukan tugasnya untuk meminimalisir kejadian tersebut dengan cara melihat gambaran ketika update OS tersebut. Ketiga, menguji aplikasi. Sama halnya dengan update sistem operasi bawaan, virtual machine dapat digunakan sebagai platform penguji aplikasi tersebut diinstal ke perangkat keras komputer. Tujuannya agar terhindar dari virus, malware, trojan, ransomware yang ternyata tersemat dalam aplikasi tersebut. 4. Mendukung virtualisasi. Kehadiran virtual machine membawa dampak bagi virtualisasi komputer server dengan mengoptimalkan seluruh fungsi agar beban kerja komputer terdistribusi ke jaringan secara rata. Kedua, mendukung virtualisasi desktop
untuk mengetahui gambaran OS dan aplikasi yang sedang berjalan. Ketiga, virtualisasi jaringan untuk meniru fungsi jaringan fisik seperti VLAN agar kecepatan dan kinerja semakin baik. 5. Penghemat biaya. Menjalankan beberapa lingkungan virtual dari satu infrastruktur, berarti Anda dapat secara drastis mengurangi jejak infrastruktur fisik Anda. Ini meningkatkan keuntungan Anda dengan mengurangi kebutuhan untuk memelihara hampir sebanyak mungkin server, juga menghemat biaya pemeliharaan serta listrik. 6. Kelincahan dan kecepatan. Memutar VM relatif mudah dan cepat dan jauh lebih sederhana daripada menyediakan lingkungan baru untuk para developer Anda. Virtualisasi membuat proses menjalankan skenario dev test dengan jauh lebih cepat. 7. Stopping time yang lebih rendah. VM sangat portable dengan mudah dipindahkan dari satu hypervisor ke hypervisor lainnya di mesin yang berbeda. Ini berarti VM adalah solusi yang bagus untuk tujuan pencadangan jika tiba-tiba host mati secara tak terduga. 8. Skalabilitas. VM memungkinkan Anda menskalakan aplikasi dengan lebih mudah serta menambahkan lebih banyak server fisik atau virtual untuk mendistribusikan beban kerja ke beberapa VM. Hasilnya, Anda dapat meningkatkan ketersediaan dan kinerja aplikasi Anda. 9. Manfaat keamanan. Karena virtual machine berjalan di beberapa sistem operasi, menggunakan sistem operasi tamu pada virtual machine memungkinkan Anda menjalankan sebuah aplikasi dengan keamanan yang meragukan tapi tetap melindungi sistem operasi host Anda. Dengan VM juga Anda memungkinkan untuk melakukan forensik keamanan yang lebih baik, dan praktek ini sering digunakan untuk mempelajari virus atau malware komputer secara aman, mengisolasi virus atau malware tersebut untuk menghindari risiko mengenai komputer host. Selanjutnya ada jenis-jenis VM Linux. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, virtual machine adalah teknologi virtual yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi berbeda pada perangkat yang sama. Yang pertama ada proses virtual machine. Proses VM di mana satu sistem operasi dijalankan sebagai aplikasi utama pada perangkat yang menjadi host atau tuan rumah. Contoh JVM atau Java Virtual Machine yang memungkinkan sistem operasi apapun untuk menjalankan aplikasi seperti native application. Yang kedua, the system virtual machine. Sistem virtual machine sudah divirtualisasi secara penuh dan bisa digunakan selayaknya komputer fisik. Jenis VM ini bergantung pada kinerja hypervisor seperti VMware XC. Ini adalah perbedaan dari sistem VM dan proses VM, di mana sistem virtual machine lebih menonjolkan pada support all of the functionalities of an operating system, dan proses VM lebih menonjolkan pada support only one single process at a time. Pada dasarnya, penggunaan dan cara kerja virtual machine tidak rumit dan cukup sederhana. Ketika kita sudah mulai membuka dan mengoperasikannya, VM akan berjalan dan beroperasi sesuai dengan proses yang ada pada jendela aplikasi di sistem operasi pada perangkat fisik. Yang kelima adalah backup VM. Virtual Machine Backup adalah sebuah aplikasi atau software yang dapat melakukan backup file menuju server secara otomatis. Dengan VM Backup, dapat mengkonfigurasi data apapun yang tersimpan di dalam virtual machine. Proses backup, pemulihan, dan recovery data adalah salah satu proses paling penting dari manajemen pengolahan data center. Dengan virtual machine backup, maka akan mudah bagi software virtual machine backup untuk melakukan tugas dengan solusi yang berbeda, masing-masing spesifik untuk pekerjaan tertentu, seperti untuk melakukan pencadangan dan recovery data. Apa saja yang dapat dicadangkan pada Microsoft Azure? Itu yang pertama ada lokal. Lokal di sini untuk mencadangkan status sistem, file, dan folder. Azure VM untuk mencadangkan seluruh VM Windows atau Linux. Azure Managed Disk untuk mencadangkan Azure Managed Disk. Lalu selanjutnya ada SQL Server mencadangkan SQL Server di Azure VM. Database SIP HANA untuk mencadangkan database SIP HANA di Azure VM. Selanjutnya ada Blob Azure, yaitu untuk pencadangan operasional untuk Blob Azure. Ini adalah rancangan dari layanan Azure Backup dari manajemen pusat. Mengapa menggunakan Azure Backup? Yaitu yang pertama ada untuk meringankan beban pencadangan lokal,
Sedangkan Azure LEES-VM skalakan dengan mudah, transfer data tanpa batas, menjaga keamanan data, pemantauan dan manajemen terpusat, mendapatkan cadangan yang konsisten dengan aplikasi, menyimpan data jangka pendek dan panjang, manajemen penyimpanan otomatis, serta memiliki beberapa opsi penyimpanan. Selanjutnya pada bagian ke-6 yaitu the Strategic Backup VMinutes. Sekilas info, apabila kita sebagai seorang administrator sistem, kita harus rutin dalam melakukan backup terhadap server. Hal ini dilakukan untuk melindungi data apabila terjadi masalah pada server dapat mengembalikan data tersebut. Langkah-langkah untuk melakukan backup pada virtual machine Linux sebagai berikut. Yang pertama, kita buka link pada https://portal.azure.com. Lalu yang kedua, kita masuk ke VM yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya masuk ke akun saya, yaitu Kurnia. Lalu yang ketiga, pada menu, klik backup di bagian operation. Kita klik backup. Lanjut, kita pilih create new, lalu masukkan nama. Untuk melakukan pengaturan seperti waktu backup, kita harus membuat polisi baru dengan cara mengklik create a new policy. Namun pada contoh kali ini, kita akan memakai pengaturan default pada research group and policy. Di sini saya memberi nama backup VM dengan research group Kurnia. Lanjut, klik enable backup, tunggu hingga proses selesai dan kita telah membuat backup harian berdasarkan jadwal default. Klik enable backup. Next, langkah selanjutnya kita membuat recovery point. Buka kembali menu backup seperti langkah nomor 3. Tampilan halaman backup akan berubah menjadi seperti berikut. Di sini file sistem konsisten masih 0. Next, untuk membuat initial recovery point, klik backup now. Di sini kita klik backup now. Next, klik icon kalender, lalu pilih tanggal hari terakhir recovery point yang akan dipertahankan. Di sini saya memilih pada tahun 2023 pada 1 Januari. Pada 30 Januari tahun 2023. Next, kita klik OK dan tunggu hingga proses selesai. Klik OK, kita tunggu hingga proses selesai. Selanjutnya akan ada notifikasi bahwa triggering backup workflow-nya sedang running. Next, jika sudah berhasil maka akan muncul recovery point yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Seperti ini, maka akan berhasil. Oke, thanks. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.